Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang bertopik distribusi frekuensi dan jenis grafik, di mana makalah ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah statistika. Sebelum kami masuk ke inti pembahasan makalah ini, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari Dimas Indrian Novem. Perkenalkan, nama saya Dimas Indra Novem dengan NIM 1127274. Perkenalkan, nama saya Sehna Zahra dengan NIM 11-2003-44. Perkenalkan, nama saya Dania dengan NIM 11200. Perkenalkan, saya Anastasia Loho dengan NIM 1120352. Oke, sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan inti masalah, yaitu mengenai distribusi frekuensi dan garis grafik. Sebelum masuk ke sana, alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui apa itu latar belakang masalahnya. Tidak dapat disangkal bahwa dalam melaksanakan tugasnya seorang pendidik akan senantiasa terlibat dalam masalah penilaian atau evaluasi. Hasil penilaian ini biasanya dinyatakan dalam berbagai macam cara. Karena penilaian hasil pendidikan yang paling umum itu menggunakan data kuantitatif, maka tidak diragukan lagi statistika memiliki fungsi yang sangat penting. Cara penyajian data statistik pun bermacam-macam, baik melalui tabel ataupun grafik, sehingga muncul istilah distribusi frekuensi. Karena banyaknya kalangan yang belum memahami dengan benar apa itu distribusi frekuensi, serta tabel dan grafik distribusi frekuensi, maka kehadiran makalah ini semoga bisa membantu kita untuk memahaminya. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Yang pertama itu kami akan membahas apa itu distribusi frekuensi. Yang kedua, apa pengertian dari distribusi frekuensi. Yang ketiga, apa saja elemen dalam distribusi frekuensi. Dan yang terakhir adalah tabel atau grafik apa saja yang terdapat di dalam distribusi frekuensi. Dan masalah. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama, memberikan informasi tentang distribusi frekuensi. Yang kedua, memberikan informasi tentang pengertian distribusi frekuensi. Yang ketiga, memberikan penjelasan tentang elemen-elemen yang terdapat dalam distribusi frekuensi. Dan yang terakhir, memberikan penjelasan tentang tabel atau grafik yang terdapat di dalam distribusi frekuensi. Yang terakhir adalah batasan masalah. Pada pembahasan dalam makalah ini, penulis membatasi masalah hanya pada pengukuran distribusi frekuensi. Hasil membatasi masalah hanya pada pengukurannya. Distribusi frekuensi hasil rekap nilai mata pelajaran matematika siswa di SD Negeri Pekayon X yang terletak di Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, yaitu pengertian distribusi frekuensi dan lanjutannya, alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui terlebih dahulu apa itu statistika. Karena dalam mata kuliah ini dalam mata kuliah ini kita harus mengetahui apa itu statistika. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungannya dengan teknik atau cara pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan analisis yang akan dilakukan. Statistika digunakan untuk mencatat berbagai kegiatan urusan yang berkaitan dalam suatu negara. Misalnya, jumlah penduduk pada tahun tertentu, penerima pajak, dan lain sebagainya. Kemudian, itulah sedikit dari penjelasan tentang statistika. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya yang bernama Dahlia Sigoro, yang akan menjelaskan tentang pengertian distribusi frekuensi. Dahlia Sigoro, kami persilahkan. Oke, terima kasih Vespa. Oke, kita lanjut. Pengertian distribusi frekuensi yaitu penyusunan data dalam bentuk kelompok, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, berdasarkan kelas-kelas interval dan kategori tertentu. Manfaat penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi adalah yaitu menyederhanakan penyajian data sehingga menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sebagai bahan informasi.
Tabel distribusi frekuensi disusun bila jumlah data yang akan disajikan cukup banyak, sehingga apabila disajikan dalam menggunakan tabel biasa menjadi tidak efektif dan efisien serta kurang komunikatif. Distribusi frekuensi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu distribusi frekuensi numerikal, yaitu pengumpulan data berdasarkan angka-angka tertentu, biasanya disajikan dengan grafik histogram. Yang kedua yaitu distribusi frekuensi kategorikal, yaitu pengelompokan data berdasarkan kategori-kategori tertentu, biasanya disajikan dengan grafik batang. Selanjutnya istilah-istilah distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu kelas, yaitu penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang masing-masing dinamakan batas kelas. Yang kedua, batas kelas, yaitu nilai batas dari pada tiap kelas dalam sebuah distribusi terbagi menjadi ujung kelas dan tepi kelas. Ujung kelas yaitu batas-batas kelas yang tertulis dalam distribusi frekuensi, terdiri dari batas bawah kelas dan batas atas kelas. Tepi kelas yaitu batas kelas yang sebenarnya terdiri dari batas bawah kelas dan batas bawah kelas yang sebenarnya. Yang ketiga, panjang kelas, yaitu bilangan-bilangan yang menunjukkan panjang atau lebar atau ukuran dari tiap-tiap kelas yang merupakan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya. Yang keempat yaitu frekuensi, yaitu angka yang menunjukkan banyaknya data individual yang terdapat dalam satu kelas. Yang kelima yaitu nilai tengah, yaitu bilangan-bilangan yang dapat mewakili kelas-kelas tertentu yang diperoleh dengan jalan atau cara merata-ratakan batas kelas yang bersangkutan, dalam arti yaitu rata-rata hitung dari kedua batas kelasnya atau tepi kelasnya. Rumusnya yaitu nilai tengah sama dengan bata bawah kelas tambah batas atas kelas per 2. Lanjut. Oke, selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama tabel distribusi frekuensi data tunggal, yaitu jenis tabel distribusi frekuensi yang menyajikan frekuensi dari data tunggal yang berdiri sendiri atau tidak dikelompokkan. Dalam tabel ini kita perlu mengurutkan nilai terkecil hingga tertinggi, di mana nilai-nilai dalam datanya hanya berkisaran antara 1 sampai 5. Seperti contoh tabel yang ada di sini, nilai 50 frekuensinya 5, nilai 60 frekuensinya 10, nilai 70 frekuensinya 15, nilai 80 frekuensinya 10, nilai 9 frekuensinya 5, nilai 100 frekuensinya 5, dan jumlahnya yaitu 50. Lanjut. Yang kedua yaitu tabel distribusi frekuensi data kelompok, yaitu merupakan tabel distribusi frekuensi yang menyajikan frekuensi dari data yang dikelompokkan. Dalam tabel ini, distribusi frekuensi data kelompok ini memiliki interval nilai beragam, seperti kelompok memiliki panjang interval yang sama. Contohnya pada tabel ini nilai 22 sampai 27, 3 frekuensinya 20, nilai 34 sampai 39 frekuensinya 5, dan sampai seterusnya. Kita lanjut. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu menyajikan frekuensi dari data yang dihitung dengan ditambah-tambahkan baik dari atas maupun ke bawah, dari bawah ke atas. Dibedakan menjadi 2, yaitu frekuensi kumulatif atas atau frekuensi A, yaitu frekuensi yang angka-angkanya ditambahkan dari bawah ke atas. Frekuensi kumulatif bawah atau FKB, yaitu frekuensi yang angkanya ditambahkan dari atas ke bawah.
terdapat pada contoh tabel ini, yaitu nilai 44, 69, 76, 79, 84. Frekuensinya, mengetahui cara frekuensi bawah, yaitu dari bawah ke atas, yaitu 3 tambah 6 yaitu 9, 9 tambah 14 yaitu 23, 23 tambah 15 yaitu 38, 38 tambah 2 yaitu 40. Begitu juga sebaliknya cara menghitung frekuensi dari atas ke bawah. 2 tambah 7 yaitu 2 tambah 15 yaitu 7, 2 tambah 15 yaitu 17, 17 tambah 14 yaitu 31, 31 tambah 6 yaitu 37, 37 tambah 3 yaitu 40. Lanjut, pada nomor 4, tabel distribusi frekuensi relatif, yaitu jenis tabel statistik yang di dalamnya menyajikan frekuensi dalam bentuk akad presentasi. Nilai presentasi bisa dihitung dengan menggunakan rumus presentasi sama dengan frekuensi per jumlah data kali 100. Di sini ada contoh tabel distribusi frekuensi kumatif, yaitu umur 22 sampai 27, frekuensinya 15, presentasinya 20 per 60 kali 100, hasilnya 25 presentasi. Dan umur 28 sampai 33, frekuensinya 29, berarti 29 per 60 kali 100, yaitu 48 presentasi. Umur 34 sampai 39, frekuensinya 16, yaitu 16 per 60 kali 100, hasilnya presentasinya 27. Dan jumlah frekuensinya 60, presentasinya 100. Oke, oleh Mas. Terima kasih Dahlia. Yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan penyusunan distribusi frekuensi. Secara umum, langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari yang terkecil hingga terbesar. Yang kedua, tentukan nilai maksimum terbesar dan nilai minimum terkecil dari data mentah. Kemudian hitunglah rentang atau jangkauan atau range dengan menggunakan rumus range sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas K dengan rumus Sturge. Dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Dengan K yang berarti banyaknya kelas dan N yang berarti banyaknya sampel yang diobservasi. Yang keempat, menentukan panjang atau lebar atau ukuran kelas interval dari tiap-tiap kelas dengan rumus CI sama dengan R per K, yang berarti R itu range atau jangkauan dan K yang berarti banyaknya kelas. Sedangkan CI merupakan bilangan bulat yang mempunyai nilai kelipatan 3 atau 5 yang diperoleh dengan cara membulatkan ke atas dari hasil perhitungan. Yang kelima, menentukan batas-batas kelas serta memasukkan setiap individu atau item dari data yang diobservasi ke dalam kelas yang bersangkutan dengan cara jika kita mencari tepi bawah kelas, rumusnya yaitu batas bawah kelas dikurang 0,5 skala terkecil. Jika kita ingin mencari tepi atas kelas, yaitu rumusnya batas atas kelas ditambah 0,5 skala terkecil. Jika kita ingin mencari panjang interval kelas, yaitu rumusnya tepi atas kelas dikurang tepi bawah kelas. Yang keenam, membuat tabel distribusi frekuensi yang terdiri atas kolom interval kelas, teli, dan frekuensi. Yang terakhir yaitu nomor 7, menghitung jumlah frekuensi dengan teli dalam kolom teli sesuai dengan banyaknya data, lalu isi kolom frekuensi sesuai dengan teli. Selanjutnya, jenis-jenis grafik distribusi frekuensi ada 3. Yang pertama, histogram. Histogram yaitu suatu bentuk grafik distribusi frekuensi yang merupakan batang-batang yang disusun secara berderet tanpa jarak yang menggambarkan tinggi frekuensi tiap kelas.
Yang kedua yaitu poligon. Poligon yaitu suatu bentuk grafik distribusi frekuensi yang merupakan garis patah-patah yang menghubungkan titik tengah histogram tiap kelasnya. Dan yang terakhir ketiga yaitu ozaif. Ozaif yaitu suatu bentuk grafik distribusi frekuensi yang merupakan garis patah-patah yang menghubungkan tinggi frekuensi kumulatif dari tiap-tiap kelasnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sena Azara. Kepada Sena Azara, silakan. Terima kasih Dimas. Berikutnya ada contoh kasus pada hasil rekapan data nilai siswa mata pelajaran matematika di SDN Pekayun Jaya 10. Di sini kami disuruh untuk membuat distribusi frekuensi berdasarkan hasil rekap nilai siswa mata pelajaran. Penyelesaiannya adalah di sini kita menggunakan Microsoft Excel dan yang pertama yang harus kita lakukan adalah masukkan data pada range yaitu pada kolom A1 sampai A40. Kemudian kita harus memasukkan min atau batas atas pada range yaitu pada kolom D4 sampai D8 yaitu dengan cara menghitung banyaknya kelas dengan panjang setiap kelas. Nah, lalu pilih data pada menu utama dan lalu pilih data analisis. Lalu pilih histogram pada analisis tool. Lalu ketika kotak dialog muncul, pada kotak input range, sorot A1 sampai A40. Lalu pada kotak bin range, sorot D4 sampai D9. Kemudian pada kotak output range, pilih F3. Berikan tanda cek pada kumulatif persen. Berikan tanda cek pada chart output, kemudian klik OK. Maka akan diperoleh distribusi frekuensi seperti pada gambar di sini. Kesimpulannya yaitu distribusi frekuensi mengandung pengertian suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, atau terpencar, atau dapat disebut sebagai pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Adapun alat penyajian data statistik bisa berupa tabel yang disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dapat disajikan dalam bentuk grafik supaya menjadi lebih menarik dan informatif. Grafik pun memiliki berbagai macam jenis dalam penyajiannya. Oke, sekian presentasi makalah dari kelompok 1. Adapun saran dalam penulisan penelitian ini yaitu ada beberapa, yaitu contohnya untuk materi tentang distribusi frekuensi ini sebaiknya lebih untuk dilengkapi karena pada makalah ini hanya poin-poin penting saja. Yang kedua, lebih tersusun lagi dalam penulisannya agar pembaca merasa tidak kebingungan. Sekian presentasi makalah dari kelompok kami. Apabila ada saran atau kritik atau komentar, bisa diajukan dalam forum diskusi pada MyBase. Kami kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.